Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakassirah wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhir sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tariqi ar-rahman rafiqi ar-rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni ayatul kursi tursi sayfi hasbiyallah tahassantu bila ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin al-mayamin rahimakumullah. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, minal muttaqin wa minas salihin. Bil khusus para pengurus, para ketua DKM dan pengasuh kita Haji Irfan beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa diberkati Allah, diberikan kebaikan, sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, sehat kantong, utang kebayar lunas. Amin ya rabbal alamin. Wa alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah fa innahu min awsaqi aral iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal al hubbu fillah wal bughdu fillahi ta'ala. Idza ahbabta al-abdal muti' lillahi likaunihi muti'an wa abghadta al-asi lillah likaunihi asiyan la li ghardi akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghad fillah haqiqatan. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahlil khair li khairihim
wa karohatan li ahli syar li syarrihim fa'lam annaka dhaiful iman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ketahuilah sesungguhnya hendaklah Anda mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenci sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan adalah kekuatan iman yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amal adalah orang yang cinta kepada sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah Ta'ala. Apabila engkau mencintai seorang hamba yang taat kepada Allah karena ketaatannya semata-mata, dan engkau membenci seseorang ahli maksiat karena maksiat yang dilakukan terhadap firman-firman Allah dan hukum-hukum Allah, maka ketahuilah bahwa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu adalah karena semata-mata kekuatan iman. Dan apabila Anda tidak mendapatkan di dalam hati dan diri Anda kecintaan terhadap orang-orang soleh, orang-orang yang baik, dan Anda tidak membenci kepada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang ahli maksiat, ketahuilah bahwa Anda itu adalah orang yang dhaiful iman, yang mempunyai iman yang lemah, imannya tipis seperti kulit bawang. Karena cinta dengan orang soleh tidak, membenci maksiat tidak, berjalan dengan sendiri saja, masa bodoh dengan lingkungan, tidak pernah peduli dengan umat Islam. Wa man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak peduli kepada urusan saudaranya orang-orang muslimin, maka dia tidak termasuk golongan itu. Kalau kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang beriman, orang-orang muslim, terbiarkan, maka sabda Nabi kita tidak termasuk dari golongan itu. Berarti kita orang-orang yang dhaiful iman, imannya sangat lemah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaika bisohbatil akhyar wa atizalil ashrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatiz zalimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al jalisus salih khairun minal wahdah wal wahdah khairun minal jalisis su'. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah Anda membiasakan diri bersahabat, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang soleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Dan biasakanlah dirimu untuk bergaul, duduk di majlisnya orang-orang soleh, menjauhi orang-orang yang zalim. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya manusia itu mengikuti agama yang dibawa oleh sahabatnya. Maka perhatikanlah, hendaklah kalian memandang siapa yang menjadi sahabatnya, siapa yang duduk bersamanya selama hidup. Bersabda sallallahu alaihi wasallam, al jalisus salih khairun minal wahdah. Duduk bersama orang yang soleh lebih baik daripada tinggal sendirian. Wal wahdah khairun minal jalisis su'. Tinggal sendirian lebih baik daripada berteman dengan orang-orang jahat. Jadi bersahabat dengan orang soleh, kumpul berjamaah seperti ini lebih baik daripada kita tinggal di rumah sendiri-dirian. Karena duduk di majelis orang-orang yang soleh. Sebaliknya, sendiri di rumah lebih baik daripada nongkrong sama orang-orang ahli penjahat. Na'udzubillah min dzalik. Daripada nongkrong dengan preman, lebih baik tinggal di rumah sendirian. Itu adalah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik dan duduk bersama mereka akan tumbuh di dalam hatinya al khair wa ta'yinu alal amal bihi. Akan timbul niat kebaikan dan akan beramal sebagaimana mereka beramal. Duduk bersama orang yang baik akan timbul amal-amal yang baik. Kama anna mukhalatatu akhli syar wa mujalasatihim tagrus fil qalbi hubbus syar wa hubbal amal bihi. Sebagaimana orang yang duduk bersama-sama dengan orang ahli maksiat akan timbul keinginan untuk berbuat maksiat. Senang duduk dengan mereka dan lama-lama beramal seperti yang mereka lakukan. Mengerjakan amal seperti yang mereka lakukan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan keburukan. Wal mar'u ma'aman ahab fid dunya wal akhirah. Manusia nanti akan bersama-sama orang yang dicintainya
di dunia dan di akhirat. Kita cinta kepada jamaah at-taqwa, nanti di hari kiamat dikumpulkan lagi bersama mereka. Di dunia kita duduk dengan orang-orang soleh, maka kita akan kumpul bersama mereka di hadapan Allah dan di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memilih sahabat. Sesungguhnya dalam makalah para alim ulama dikatakan manjalis janis. Orang itu akan duduk dengan teman yang sejenisnya, dia akan sama serupa dengan mereka. Kita duduk dengan orang-orang ahli maksiat, lama-lama cinta kepada maksiat. Kita duduk bersama-sama tukang areng, muka kita cemong, kena areng juga, betul. Main sama tukang ikan, badan kita amis, bener. Main sama tukang minyak wangi, badan kita wangi. Duduk dengan ustadz, lama-lama dapat ilmunya. Main sama preman, keciduk sama polisi, bener. Duduk sama tukang penjual narkoba, dia akan dijirat bersama narkoba. Walaupun dia nggak nyimeng, nggak make, katanya saya nggak pakai Pak Polisi, saya cuma duduk doang di situ. Enggak, kamu sama. Padahal dia nggak ngisep, dijirat juga sama. Main sama maling jadi maling, main sama perampok jadi perampok, main sama penipu jadi penipu. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu Nabi bersabda tadi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Manusia nanti akan dibangkitkan bersama-sama orang yang dicintainya. Pernah salah seorang dari dusun disebut daerah Badu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk di majelisnya Nabi Muhammad paling belakang, duduk di sana. Kemudian setelah taklim, pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, maka orang ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, katanya, kapan kiamat? Mata sa'ah ya Rasulullah. Semuanya sahabat besar ini terkejut. Mereka marah. Ini orang tidak tahu diri, belum tahu amal, sudah nanya hari kiamat. Sayyidina Umar berdiri, kata Rasulullah, ijlis ya Umar, duduk. Biarkan dia bertanya seperti itu, aku akan bertanya kepada dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balas bertanya, wahai fulan, engkau punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat? Amal apa yang engkau persiapkan untuk menyelamatkanmu pada hari kiamat? Dengan polosnya, namanya juga orang kampung, dia bilang, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Cuma aku ini sangat-sangat cinta kepada engkau. Aku duduk di sini karena ingin mendengarkan
ceramahmu, nasihat-nasihatmu, dan aku hanya ingin memandang wajahmu saja. Itu sudah membuat hatiku tenang dan membuat diriku bahagia. Hanya itu? Ya, itu saja ya Rasulullah. Setiap saat aku datang kemari, aku hanya ingin duduk di majlismu, memandang engkau, mendengarkan ilmu-ilmu yang engkau sampaikan. Itulah persiapan aku menghadapi hari kiamat. Aku tidak takut dengan kiamat selama aku bersama engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab spontan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Engkau nanti bersama-sama orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau cinta kepada aku, nanti engkau akan bangkit bersama aku. Begitulah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru para sahabat paham. Jadi manusia nanti akan dibangkitkan bersama-sama orang yang dicintainya. Kita sayang kepada orang-orang soleh, maka kita akan bangkit bersama orang-orang soleh. Kita cinta kepada Nabi, kita selalu berselawat kepada Nabi, nanti kita akan bangkit bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada para sahabat Rasul, kepada keluarga Rasul, kepada zuriatur Rasul, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa alaika birrahmah li ibadillah wasyafaqah ala khalqillah wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufan wahdhar antakuna fazzan ghaliza au fahishan jafian. Maka sesungguhnya biasakanlah dirimu untuk menyayangi hamba-hamba Allah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, sayang kepada kaum muslimin, sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Jadilah engkau orang-orang yang pengasih dan penyayang, yang bersahabat, yang lembut hati. Hati-hatilah apabila engkau menjadi orang-orang yang keras kepala, keras hati, tidak mau dengar nasihat, au fahishan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, menjadi pendengki dan pembenci. Na'udzubillah min zalik. Menjadi orang-orang yang keras, yang tidak mau dengar nasihat-nasihat ulama, tidak mau dengar sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang-orang yang penyayang, yang disayangi oleh Allah adalah hamba-hamba yang di hatinya mempunyai rasa kasih dan sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak mempunyai kasih sayang, dia tidak akan pernah disayangi. Pernah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Nabi ketika Nabi lagi sujud.
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu-cucu Nabi ini naik di punggungnya Rasulullah. Ketika Nabi sedang sujud, Nabi memperlambat sujudnya sampai cucunya itu turun dari punggungnya. Kemudian Nabi menggendong, mendudukkan di pangkuannya kedua cucunya tersebut. Sahabat ini tercengang melihat kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku punya anak 12. Tidak pernah aku pangku, nggak pernah aku cium." Nabi menjawab, "Man la yarham la yurham." Siapa-siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Aku cinta kepada cucuku ini, nanti dia pun akan cinta kepada aku. Kalau kita nggak sayang sama anak, nanti jangan heran kalau anak kita juga nggak sayang sama kita, betul? Kita tidak memperhatikan mereka masa bodoh, nanti kalau kita sudah tua di masa bodohin lagi. Na'udzubillah min zalik. Dia tidak akan urus kita karena selama hidup bersama mereka kita tidak pernah perhatian, mendidik tidak pernah, memberi pelajaran tidak pernah, mengasuh tidak pernah, menyayangi tidak pernah, bisanya ngomel, membentak, memusuhi. Jangan harap kasih sayang itu akan tumbuh di hati putra putri kita. Kalau kita asuh mereka dengan kasih sayang, dengan pendidikan yang benar, maka dia akan sayang kepada kita dan kita akan didoakan selalu. Karena putra putri yang soleh, itulah yang dikatakan oleh Nabi, waladun soleh yad'u lahu. Anak-anak yang soleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Sebelum orang-orang berdoa untuk diri kita, maka sudah sepantasnya anak-anak kita dulu yang berbuat baik, mendoakan kepada kita. Sebelum orang-orang ngaji di kubur kita, maka sebaiknya anak-anak kita yang ngaji di dalam kubur kita. Sebelum orang-orang menggotong mayat kita, sebaiknya mereka yang lebih awal menggontong mayat ayah bundanya. Ini adalah anak-anak yang terdidik dengan iman dan kasih sayang. Oleh sebab itu, kita berharap mudah-mudahan dengan pendidikan yang kita berikan kepada mereka, dengan kelembutan dan kasih sayang, maka akan timbul kasih sayang di antara mereka dan kasih sayang kepada orang tua. Itu adalah semuanya merupakan kewajiban daripada kita sebagai orang tua. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dari rahim ibu, mereka itu lahir dalam keadaan fitrah, artinya suci bersih. Ada bayi yang punya dosa? Tidak. Bayi itu tidak mempunyai dosa. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang jadikan dia Yahudi, diberi pendidikan Yahudi, maka anak ini akan menjadi Yahudi.
diberi pendidikan Nasrani, nanti dia akan tiru perbuatan Nasrani. Diberi pendidikan Majusi, maka dia akan menjadi penyembah berhala seperti orang-orang Majusi. Diberi pendidikan dengan setan gepeng, dia akan belajar nanti dari setan gepeng. Tahu setan gepeng? Handphone untuk setan gepeng. Kalau dia belajar dari situ, itu namanya musibah. Na'udzubillah min zalik. Sebagai orang tua harus mengawasi. Jadi kalau kita biarkan, nanti kita panggil juga dia nggak dengar. Dia lebih taat sama handphone daripada orang tuanya. Dia tidak akan pernah dengarkan nasihat karena enak main game di handphone. Dipanggil dia nggak dengar. Tapi urusan handphone dia sangat taat kepada handphone tersebut. Na'udzubillah min zalik. Itu abad sekarang. Zaman kita ini. Oleh sebab itu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum dinal Islam, ajari anak-anakmu tentang agama Islam, kebaktian dalam agama Islam. Fa innahum mahlukuna fi zamanin ghairi zamanikum, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang hidup di zaman selain zaman kamu. Di zaman kita seperti ini, nanti zaman mereka lebih serem, lebih jahat, lebih mengerikan lagi kalau tidak bekali dengan ilmu-ilmu agama. Dikenalkan dengan orang-orang soleh, dikenalkan dengan masjid, mereka akan jadi ahli maksiat. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu kita berdoa, mudah-mudahan anak keturunan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana dzurriyyatan salihah. Rabbana hablana dzurriyyatan thayyibah. Allahumma barik lana fi auladina warzuqna birrahum bijahin Nabi al-Mustafa bihaqi hubaba sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.